Yo 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 yo, halo semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan membahas salah satu donghua yang bergenre sport yang menurut Mimin cukup menarik, yaitu Left Hand Up. Menceritakan seorang anak SMA yang bernama Su Sing-he, di mana ia sangatlah hobi dalam bermain basket dan berniat untuk menjuarai turnamennya. Tapi ketika ia sudah beranjak dewasa, Sing-he malah salah memasuki sekolah dan harus menerima kenyataan pahit kalau sekolah yang ia masuki itu tidaklah jago dalam tim basketnya. Jadi bagaimana perjuangan Sing-he dalam membentuk dan membangkitkan tim basket dari sekolahnya itu? Tentunya nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Di awal film kita sudah diperlihatkan sebuah pertandingan basket yang disebut sebagai Liga Basket SMA Nasional, di mana saat ini sudah memasuki babak perempat final yang mempertemukan dua SMA ternama, yaitu SMA Jingxi dari Beijing dan SMA Shengxian dari Shanghai. Selain itu pertandingannya juga lagi sengit-sengitnya karena terlihat waktunya hanya tersisa 1 menit 14 detik dengan skor yang hanya berbeda 1 poin saja. Di sana kita pun diperkenalkan oleh seorang murid yang bernama Chen Feng yang katanya ia adalah pemain terbaik dari SMA Jingxi. Tapi sayang ketika Chen Feng mau melakukan operan udara, ia gagal melakukannya dan bola pun harus out dari arena. Untungnya mereka tak menyerah begitu saja dan berniat memanfaatkan 1 menit yang tersisa. Alhasil dengan kerjasama sekaligus mengandalkan fleksibilitas dari Chen Feng, SMA Jingxi pun berhasil memperjauh jarak skornya dengan mencetak 3 poin. Tapi jelas SMA Shengxian juga tak mau diam saja dan langsung memberikan serangan counter. Untungnya ketika bola tinggal selangkah lagi memasuki ring, tanpa diduga dengan mengandalkan tinggi badannya, Chen Feng berhasil mengantisipasi akan hal itu. Bahkan karena waktu yang tersisa hanya 20 detik lagi, Chen Feng hanya mengulur waktunya saja sembari memanfaatkan celah dari pertahanan musuh. Yang pada akhirnya alih-alih mempertahankan skor yang ada, Chen Feng malah memperlihatkan super mega dunk-nya untuk menambah skor dari timnya, ya kan? Sontak semua pun benar-benar sangatlah kaget, apalagi di saat yang sama waktu pun sudah habis yang menandakan kalau SMA Jingxi berhasil memenangkan pertandingan ini sekaligus memesan tiket ke babak semifinal. Jelas semua anggota tim yang melihatnya juga sangatlah senang karena memang sudah bertahun-tahun lamanya SMA mereka pun akhirnya bisa menembus ke babak semifinal lagi. Dan kemudian barulah kita pun memasuki alur filmnya. Jadi dijelaskan Liga Basket SMA Nasional itu adalah liga basket paling bergengsi, di mana di sanalah tempat berkumpulnya para atlet dari pelajar terbaik di negara ini. Tentunya memenangkan kejuaraan lah yang menjadi tujuan dari setiap timnya. Dikatakan juga sama seperti tahun-tahun sebelumnya ada banyak sekali talenta berbakat yang muncul di liga sekarang. Tapi yang paling menarik perhatian adalah sosok di awal film tadi yang tak lain dan tak bukan adalah Chen Feng. Dijelaskan Chen Feng ini memiliki tinggi badan 193 cm dengan berat 88, di mana posisinya juga adalah serba bisa atau yang disebut sebagai small forward. Bahkan presentasinya dalam mencetak angka benar-benar sangatlah tinggi. Tentunya dengan statistik seperti itu, Chen Feng berhasil menduduki peringkat individu nomor 7 di antara seluruh atlet yang ada. Namun sayangnya SMA Jingxi pimpinan dari Chen Feng tadi ternyata tak berhasil mencapai babak final, di mana mereka harus bertekuk lutut di babak semifinal di hadapan perwakilan dari Beijing yaitu SMA Beihai. Tapi meskipun begitu, Chen Feng ini baru saja naik ke kelas 2 dan masih memiliki banyak kesempatan untuk menjadi sang juara. Apalagi seniornya yaitu Xiao Han juga masih memiliki waktu 1 tahun lagi untuk bertempur di liga ini. Tentunya hampir semua orang sangatlah menantikan performa dari SMA Jingxi di musim yang berikutnya. Sampai pada akhirnya kita pun diperkenalkan oleh MC dari donghua ini yang bernama Su Sing-he, di mana dijelaskan Sing-he ini sebenarnya berasal dari kota Shanghai, tapi ia malah memutuskan untuk pindah ke kota Beijing demi bersekolah di tempat idaman.
Selain itu, di kota ini Singhe juga memiliki kakak perempuan yang sangatlah cantik. Tapi karena kakaknya ini adalah seorang artis, jadi ia sangatlah sibuk dengan syutingnya dan tak bisa menjemput adiknya itu. Alhasil Singhe sendiri memutuskan untuk naik taksi saja dan berniat pergi ke alamat rumah dari kakaknya. Tapi sayang di perjalanan ia malah dihadang oleh sesosok pria yang seram yang mengatakan kalau ia adalah suruhan dari kakaknya untuk mengantarkan Singhe pulang. Sontak Singhe yang tak percaya akan hal itu langsung menghubungi kakaknya lagi dan menanyakan tentang kebenarannya. Tapi ternyata sang kakak tidaklah memerintahkan siapapun untuk menjemputnya. Jelas Singhe yang panik, ia pun memutuskan untuk melarikan diri yang membuat kejar-kejaran pun langsung terjadi. Untungnya sebagai pemain basket yang hebat, Singhe berhasil lolos dari kejaran paman tersebut. Namun ternyata paman ini masih saja tidak menyerah dan tetap menangkap Singhe dengan mobil miliknya. Yang ternyata semua ini hanyalah prank dari kakaknya saja, di mana kakaknya lah yang memerintahkan sopirnya untuk menjahili adiknya itu, ya kan? Waduh. Jadi kakak perempuan dari Singhe ini bernama Su Xingyu, di mana ia adalah artis dari kota Beijing atau yang disebut sebagai selebgram, ya kan? Bahkan fotonya ada di mana-mana sebagai model bintang iklan. Yang pada akhirnya Singhe pun menanyakan tentang sekolahnya yang memang diurus oleh sang kakak ini, di mana Singhe pribadi sangatlah ingin bersekolah di SMA Jingxi yang terkenal dengan tim basketnya. Sontak sang kakak pun bilang kalau ia sudah mengurus semua pendaftarannya. Tentunya ia pun menanyakan kenapa Singhe tiba-tiba mau sekolah di sini. Yang ternyata Singhe sedang mencari seseorang, di mana seseorang tersebut bukanlah seorang cewek melainkan adalah pemain basket. Sampai tepat di sebelah dari SMA Jingxi, Singhe pun melihat seorang pria yang sedang bermain basket. Tentunya melihat skillnya yang cukuplah hebat, ia pun memutuskan untuk turun ke sana dan menghampirinya. Yang ternyata pria ini bernama Yunmu. Jelas sebagai seseorang yang satu hobi, Singhe pun langsung menghampirinya dan mengajaknya berkenalan. Bahkan sembari memperlihatkan skill basketnya, ia pun langsung mengatakan kalau ia juga akan memasuki SMA Jingxi dan mereka mungkin akan bisa main bersama. Tapi sayangnya Yunmo ini benar-benar sangatlah dingin. Bahkan ia tak mengucapkan satu kata pun dan memutuskan untuk segera pergi, ya kan? Waduh. Sontak Singhe yang melihatnya benar-benar sangatlah bingung dengan respon tersebut. Sampai ia pun akhirnya kembali ke rumah dari kakaknya. Di sanalah kita pun baru tahu kalau Singhe ini sangatlah ngefans dengan Chen Peng. Bahkan wallpaper fotonya adalah foto-foto basket dari idolanya itu. Yang pada akhirnya keesokan harinya Singhe pun langsung bergegas pergi ke SMA Jingxi untuk menyelesaikan pendaftarannya. Tapi di sana panitia pun bilang kalau ini bukanlah SMA Jingxi melainkan adalah SMA Jingbei. Yang ternyata SMA Jingxi dan SMA Jingbei itu berada di satu komplek yang sama atau bersebelahan. Di mana kakaknya kemarin ternyata sudah salah mendaftarkannya. Terbukti nama dari Singhe sudah tertulis di SMA Jingbei, ya kan? Waduh. Sontak Singhe sendiri benar-benar sangatlah kesal. Apalagi tanpa basa-basi lagi ia pun langsung diterima di SMA tersebut. Jelas ia pun langsung marah-marah kepada kakaknya yang memang tak bisa diandalkan. Tapi karena sang kakak tak tahu apa tujuan dari adiknya, ia pun hanya bilang kalau sekolah itu bisa di mana saja. Yang pada akhirnya mau tak mau karena pendaftaran sudah selesai, Singhe pun mengikuti ospek dari SMA Jingbei. Jadi karena SMA Jingbei dan SMA Jingxi itu bersebelahan, jadi ospeknya juga bersamaan. Di mana SMA Jingbei berkostum hijau sedangkan SMA Jingxi berkostum berwarna biru. Tapi meskipun begitu, Singhe juga langsung mendapatkan seorang kenalan yang juga sangatlah senang bermain basket. Di mana ia adalah si gendut yang bernama Sima Senkuan. Tentunya menyadari kalau Singhe ini adalah pebasket juga, Sindut pun langsung mengajaknya untuk menyusun sebuah rencana licik. Di mana Sindut langsung berpura-pura pingsan dan Singhe lah yang membawanya ke ruang UKS. Tapi jelas itu tadi hanyalah rencana belaka karena memang mereka langsung menerobos ke SMA sebelah untuk bermain basket bersama. Yang ternyata di lapangan basket dari SMA Jingxi sudah ada beberapa murid yang sedang bermain, termasuk satu murid dari SMA Jingbei yang sedang dipermainkan. Di mana karena doi sudah berani-beraninya memasuki lapangan basket dari SMA Jingxi sendirian, jadi mereka pun juga ingin mempermalukannya.
Tak hanya itu, mereka juga merendahkan SMA Jingbe yang notabene adalah sampah di dunia basket. Alhasil perkataan tersebut membuat Sindut pun sangat emosi dan mencoba untuk membela teman satu sekolahnya itu. Bahkan dengan gaya yang sombong, ia pun malah menyuruh Singhela untuk turun tangan duluan, ya kan? Waduh. Yang pada akhirnya mereka bertiga lah yang akan bertanding melawan 3 murid dari SMA Jingxi. Yang ternyata Sindut ini bukanlah sekedar omongan belaka, melainkan ia memang memiliki skill dalam dunia basket. Tapi sayang, para murid ini juga tak mau membiarkannya dan mengatakan kalau ia adalah pemain inti dari SMA Jingxi. Sontak Singhe yang mendengar itu langsung mengatakan kalau pemain inti dari SMA mereka lah yang mengajarinya bermain basket, di mana Doi lah yang memimpin SMA Jingxi di semifinal kemarin. Jelas melihat skill musuh yang biasa aja, ia pun tidaklah yakin kalau Doi adalah pemain inti di sini. Yang pada akhirnya Singhe pun langsung menunjukkan skill basketnya. Yang ternyata alasan Singhe ngefans sama Chen Feng ini karena memang ketika ia kecil dulu Chen Feng lah yang mengajarinya bermain basket, di mana Chen Feng juga lah yang mengajarinya soal teknik layup atau teknik yang menipu pertahanan musuh. Apalagi jika mereka bisa menggunakan layup dengan tangan kiri, maka mereka akan memiliki senjata yang mematikan. Yang pada akhirnya teknik layup tersebut langsung ia terapkan kepada pemain musuhnya ini. Sontak semua yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget dengan skill tersebut. Apalagi Singhe pun bilang jika pemain inti dari SMA Jingxi seperti musuhnya ini, maka SMA Jingxi benar-benar mengecewakan, ya kan? Wede. Kemudian mereka pun tetap melanjutkan permainannya, di mana sobat kacamatanya inilah yang tetap dibantai oleh murid dari tim musuh. Tapi untungnya Sindut dan Singhe tak menyalahkannya sama sekali dan tetap bermain like a team untuk membungkam musuh tersebut. Sampai di bangku penonton lagi-lagi ada murid dari SMA Jingbe lah yang menyusup, di mana kali ini adalah seorang perempuan yang bernama Gu Liao Liao. Di sana Liao Liao ini malah merekam permainannya. Yang sudah jelas setelah kecolongan satu angka tadi, Sindut dan Singhe lagi-lagi menunjukkan kerjasamanya untuk mencetak poin tambahan. Tak hanya Liao Liao saja, ternyata Yunmo sang pria dingin kemarin juga adalah murid dari SMA Jingbe. Terbukti kaos ospeknya juga berwarna hijau, ya kan? Sementara di arena, combo dari Sindut dan Singhe ini benar-benar tak bisa dihentikan dan terus-terusan mencetak poin tambahan. Sontak Liao Liao yang melihat si gendut yang gesit dan Singhe sebagai penerobos yang handal, ia pun langsung mengatakan kalau kebangkitan basket dari SMA Jingbe pun sudah mulai terlihat. Sampai Singhe pun malah tak sengaja melemparkan bola basketnya dan langsung mengenai muka dari Liao Liao. Jelas Liao Liao pun benar-benar sangatlah marah, apalagi HP-nya sudah retak semua ya lur ya, waduh. Tapi di saat yang sama Sindut dan Singhe pun juga ketahuan oleh penjaga ospek karena sudah pura-pura sakit, yang pada akhirnya mereka pun harus mendapatkan hukuman yang berat. Sampai singkat cerita masa-masa ospek pun sudah dilewati dan mereka pun sudah memasuki sekolah yang sebenarnya. Di sana terlihat SMA Jingbe ini sebenarnya juga tidaklah buruk. Terbukti beberapa organisasi sangatlah amat banyak. Dari organisasi kaligrafi, komedi, hanpu, AI, dan bahkan pencinta hewan juga ada organisasinya. Bahkan komunitas AI benar-benar sangatlah maju dan berhasil menciptakan beberapa robot pembantu. Tapi minusnya SMA Jingbe ini dijuluki sekolah yang menghargai karya daripada sebuah talenta. Terbukti di bidang olahraga mereka tidaklah unggul sama sekali. Sementara untuk Singhe ternyata ia masih mencoba menghubungi kakaknya untuk mengatur kepindahan sekolahnya. Sampai tiba-tiba sekumpulan cewek pun sangatlah antusias menyambut sosok pria yang sangatlah tampan. Yang ternyata pria itu adalah Yunmo tadi. Di sanalah Singhe pun baru tahu kalau Yunmo ini ternyata berada di sekolah ini. Sontak Sindut yang melihatnya benar-benar sangatlah kesal karena Yunmo diperebutkan oleh ciwi-ciwi yang cantik. Tapi di saat yang sama kakaknya pun akhirnya membalas pesannya yang membuat Singhe pun memutuskan untuk pergi duluan. Dimana sembari video call dengan kakaknya, ia masih saja protes dan menegaskan kalau ia akan pindah ke SMA Jingxi. Tapi di sana sang kakak yang melihat adiknya sangatlah keras, ia malah tak mau mengurusinya dan langsung mematikan teleponnya itu.
Sampai Singhe pun malah bertemu dengan Liao Liao tadi yang langsung meminta ganti rugi atas HP-nya yang rusak tadi. Sontak Singhe pun langsung meminta waktu 3 hari karena sekarang ia sedang berselisih dengan kakaknya. Tapi di sana Liao Liao malah sudah memikirkan rencana licik dan mengajak Singhe untuk ke lapangan basket sekolahnya. Yang ternyata Liao Liao ini adalah ketua dari tim basket di SMA Jingbei. Tentunya ia pun bilang selama Singhe mau bergabung dengan tim basket sekolahnya, maka masalah mereka tadi anggap saja sudah selesai. Di saat yang sama, kebetulan Sindut dan Kacamata yang bernama Wang Hao juga datang ke lapangan basket untuk mendaftar jadi anggota. Yang sudah jelas mereka pun langsung diterima. Berbeda dengan Singhe dengan muka yang sangat serius, ia lebih memilih untuk mengganti HP-nya saja daripada mendaftar jadi anggota. Apalagi ia pun bilang kalau ia akan pindah ke SMA Jingxi beberapa hari ke depan. Sontak mendengar nama dari SMA Jingxi, Liao Liao pun langsung marah besar. Yang ternyata layaknya SMA yang bersebelahan, kedua SMA ini memiliki banyak perselisihan terutama di bidang basket. Jadi karena jarak antar sekolah hanya 1 blok saja, jadi mereka selalu mengadakan pertandingan persahabatan basket di setiap tahunnya. Tentunya hal ini sebenarnya untuk mempererat hubungan antar siswa dari kedua sekolah. Tapi mereka malah terus-terusan mempermalukan SMA Jingbei. Di sana kita pun juga diperkenalkan oleh salah satu anggota senior dari tim basket yang bernama Feng Dui. Selain itu, tim basket SMA Jingbei ini sebenarnya adalah tim yang sangatlah mendominasi sama seperti SMA Jingxi. Tapi setelah ganti kepala sekolah, bidang olahraga di SMA Jingbei menurun sangat drastis karena memang kepala sekolah yang baru ini sangatlah mengedepankan karya daripada sebuah talenta. Yang pada akhirnya satu persatu bidang olahraga pun perlahan mulai bubar. Bahkan tim basket yang tadinya sangat brilian sekarang benar-benar sudah menurun. Tentunya jika bukan karena upaya dari Kapten Feng setelah kekalahan telak di tahun lalu, anggota dari tim basket mereka ini hanya tersisa 3 saja. Di mana untuk 2 anggota lainnya juga sangatlah oleng. Bahkan alih-alih bermain basket, mereka malah rajin belajar, ya kan? Waduh. Yang pada akhirnya setelah mendengar semua cerita sedih tadi, Singhe tetap tak tersentuh sama sekali dan tetap akan pindah dari sekolah ini. Tentunya ia pun menyerahkan kepada si gendut saja untuk membangkitkan tim basket dari sekolahnya. Alhasil mereka pun tak bisa memaksakan akan hal itu dan membiarkan Singhe meninggalkannya. Tapi meskipun begitu, Liao Liao sebagai ketua juga tidak menyerah begitu saja dan tetap menyuruh Sindut dan anggota lainnya untuk segera berlatih. Apalagi pertandingan persahabatan melawan SMA Jingxi sudah semakin dekat. Sementara di sisi lain, Yunmo juga sedang bermain basket di lapangan luar. Sampai Singhe pun lagi-lagi menghampirinya dan mengajaknya untuk berkomunikasi. Di sana Singhe pun bilang kalau ia akan pindah ke SMA Jingxi dan mereka mungkin tak akan bertemu lagi. Tapi karena mereka sama-sama menyukai basket, mungkin mereka akan menjadi musuh ketika di pertandingan nanti. Sayangnya Yunmo tetap saja tak peduli dan langsung bergegas pergi. Sampai di malam harinya, Yunmo pun menyimpan bola basketnya di suatu tempat sebelum ia kembali ke rumah. Yang ternyata Yunmo ini tidaklah mendapatkan support dari orang tuanya untuk bermain basket, di mana ia malah disuruh menekuni bidang piano dan bidang akademiknya. Kemudian keesokan harinya ketika Sindut dan Wang Hao sedang berlatih basket, tiba-tiba mereka pun dihampiri oleh seorang cewek yang cantik. Yang ternyata cewek ini adalah senior Guanxin, sang ketua OSIS di SMA Jingbei. Sontak Sindut yang memang fuckboy, ia pun langsung terpesona. Apalagi senior Guanxin ini juga menjadi rebutan dari para laki-laki di sini. Yang ternyata tujuan senior Guanxin datang ke sini untuk memberikan dokumen tim basketnya yang akhirnya sudah terdaftar lagi sebagai organisasi di sekolah. Jelas Sindut pun langsung menggunakan mode capernya dan meyakinkan kalau tim basket mereka pasti akan melakukan yang terbaik, ya kan? Wedeng. Sampai pada akhirnya Liao Liao lah yang mengajak Sindut untuk menjalankan misi yang penting, di mana mereka akan menyamar menjadi murid dari SMA Jingxi dan akan menyusup ke sana. Tapi di sana ia dengan sengaja memberikan Sindut pakaian yang kecil supaya ia ditertawakan. Selain itu mereka ini juga berniat menyusupnya bertiga bersama dengan Feng Dui juga. Sampai mereka pun malah bertemu dengan Singhe yang ternyata juga sudah memakai kostum dari SMA Jingxi. Sontak Singhe yang melihat mereka menggunakan kostum dari SMA Jingxi dengan polos, ia pun malah beranggapan kalau teman-temannya juga pindah sekolah.
Tapi jelas Liao Liao pun beralasan karena sekolahnya bersebelahan, jadi mereka diperbolehkan untuk berkunjung. Yang ternyata Xing He ini dipinjami baju oleh Feng Dui karena ia tak mau menyusup bersama dua rekannya ini. Yang pada akhirnya mereka bertiga lah yang berkeliling di sekolah itu sembari melihat berbagai bidang olahraganya. Berbeda dengan Sindut, ia malah memfuckboy sendiri dengan menggodai beberapa cewek-cewek di sana, ya kan? Waduh, Nut, sikat Nut. Sampai mereka pun melihat sebuah mading dan berniat untuk mencari lapangan basket. Tapi di sana Xing He melihat seseorang dengan kostum basket yang sedang berjalan ke suatu tempat. Alhasil menyadari kalau nomor punggungnya adalah 9, jadi ia pun beranggapan kalau itu adalah kakak Chen Fengnya. Yang pada akhirnya ia pun memutuskan untuk mengikutinya. Yang ternyata orang tadi beneran memasuki lapangan basket yang ada di SMA Jingxi. Sontak Xing He pun semakin yakin kalau itu beneran adalah Chen Feng. Bahkan ia pun juga ikutan masuk ke lapangan tersebut. Di sanalah Xing He pun akhirnya melihat koleksi piala dari SMA Jingxi termasuk foto dari para pemainnya. Sampai tak sengaja ia pun bertabrakan dengan sosok dari nomor 9 tadi. Cerita berlanjut di mana untuk Sindut dan Liao Liao ternyata mereka juga sudah memasuki lapangan basket dari SMA Jingxi. Jelas mereka pun benar-benar sangatlah kaget karena memang lapangan basket dari SMA Jingxi ini ternyata benar-benar sangatlah mewah. Bahkan di sana juga sudah dilengkapi oleh beberapa alat gym demi memaksimalkan potensi dari para pemainnya. Sontak Sindut pun langsung mencoba beberapa alat tersebut dan menghayalkan kalau ia pasti akan segera berotot, ya kan? Waduh. Sampai pada akhirnya mereka pun juga menyusup ke ruangan dari tim basketnya dan melihat beberapa strategi dari SMA Jingxi. Yang tanpa diduga SMA Jingxi sendiri menerapkan strategi yang benar-benar sangat gila. Yang dimana ini adalah strategi khusus pemain bintang. Sejadi strateginya semua pemain akan membukakan ruang untuk nomor 9 yang akan bermain secara tunggal. Tentunya strategi seperti ini hanya bisa digunakan jika kemampuan individu dari nomor 9 sudah benar-benar di atas rata-rata. Jelas ia pun sangatlah penasaran sebenarnya siapa pemain nomor 9 ini. Yang ternyata pemain nomor 9 yang diikuti oleh Xing He dari tadi bukanlah Chen Feng sama sekali, melainkan adalah seorang murid yang bernama Deng Suhao. Alhasil Xing He yang sudah tertangkap basah, ia pun langsung to the point saja dan menanyakan kenapa Suhao memakai jersey nomor 9. Karena faktanya jersey tersebut seharusnya adalah milik Chen Feng. Tapi sayangnya Suhao yang mendengar nama Chen Feng, ia malah tampak emosi dan menegaskan agar Xing He berhenti menyebutkan nama tersebut. Apalagi ia juga tahu kalau Xing He ini bukanlah murid dari SMA-nya dan menyuruhnya untuk segera pergi. Namun jelas Xing He yang penasaran tetap menanyakannya kepada Suhao. Bahkan ia sampai mengikutinya ke lapangan basket. Tapi sayang Suhao pun hanya bilang kalau Chen Feng sudah tak pantas bermain di SMA mereka. Sontak Xing He pun benar-benar sangatlah marah. Apalagi statusnya sebagai murid dari SMA Jingbei juga sudah diketahui oleh para anggota basket di sana. Namun jelas Xing He tak terlalu memperdulikannya dan tetap fokus kepada Suhao untuk menanyakan soal Chen Feng tadi. Sampai mendengar Suhao yang menyebut Chen Feng sebagai pecundang, Xing He pun langsung turun tangan dan menantangnya untuk berduel basket. Alhasil berita tentang duelnya mereka itu langsung tersebar di kalangan para murid yang membuat mereka pun bergegas untuk menonton. Sejadi peraturan duelnya siapapun yang mendapatkan 5 poin duluan maka ialah yang akan menang. Dimana tembakan 3 poin akan dihitung 2 sedangkan tembakan 2 poin akan dihitung 1. Yang sudah jelas layaknya seorang penantang, Xing He pun langsung menunjukkan skill basketnya dan berhasil mencetak poin duluan. Sontak hal itu membuat Suhao pun cukup emosi dan langsung membalasnya dengan tembakan jarak jauhnya. Alhasil skor pun seketika menjadi 2-1 dipimpin oleh Deng Suhao. Bahkan di arena Suhao benar-benar memasak dan terus-terusan mencetak poin-poinnya. Sampai Xing He pun mencoba menganalisa kekuatan musuh dan langsung mengatur strateginya untuk mencetak poin. Tapi sayangnya hal itu tetap sia-sia dan malah Suhao lah yang berhasil menciptakan match poinnya. Sontak hal itu membuat para anggota pun merasa di atas angin dan langsung mentertawakan Xing He ini. Sementara untuk Liao Liao dan si gendut tadi, mereka pun juga akhirnya ketahuan oleh kapten dari tim basketnya yang bernama Xiao Han. Alhasil mereka pun langsung menyamarkan diri sebagai seseorang dari kantor berita yang ingin meliput sekolah mereka.
Sampai seorang anggota pun melaporkan kalau mereka kedatangan siswa dari SMA Jingbei yang langsung menantang Su Hao. Sontak mereka yang mendengarnya langsung mengetahui kalau itu pasti adalah Sing He. Sedangkan di arenanya Sing He pribadi lagi-lagi masih memikirkan segala cara untuk mencetak poin tambahan. Yang pada akhirnya dengan teknik layup ajaran dari Chen Feng, ia pun berhasil mencetak poin tambahan yang membuat skor pun menjadi 4-2. Sontak semua pun benar-benar sangatlah kaget, apalagi Sing He juga bisa memprediksi pergerakan dari Su Hao yang membuat Su Hao pun sangatlah kesulitan untuk mencetak poin. Bahkan salah satu anggota yang bernama An juga sedikit memuji Sing He yang katanya memang cukup jenius. Tapi meskipun begitu, Su Hao tidaklah kehabisan akal dan mencoba untuk menembak dari jarak jauh. Namun sayangnya pertandingan mereka itu malah dihentikan oleh kaptennya sendiri. Di saat yang sama dua temannya tadi juga akhirnya hadir dan menyoraki nama Sing He. Tapi meskipun begitu Kapten Han juga langsung mengusir mereka semua yang memang bukanlah murid dari SMA-nya. Namun di sana Sing He yang penasaran lagi-lagi menanyakan sebenarnya di mana Chen Feng berada. Yang tanpa diduga Kapten Han sendiri juga mengatakan kalau Chen Feng sudah tak ada lagi di tim mereka. Yang pada akhirnya Su Hao yang memang kesal, ia pun akhirnya mengatakan yang sebenarnya kalau Chen Feng sudah lama dikeluarkan. Bahkan ia pun menyebut Chen Feng sebagai penjahat dan sudah tak pantas lagi bermain basket, iya kan? Waduh. Sontak hal itu membuat Sing He pun sangat emosi dan terjadilah sedikit pertikaian. Yang pada akhirnya Sindut dan Liao Liao lah yang meminta maaf dan langsung membawa Sing He keluar. Tapi di saat yang sama Su Hao tetap saja memprovokasi dan mengatakan jika memang memiliki kemampuan maka tunjukkan saja di lapangan. Sontak Sing He yang menyadari semua cerita tadi benar-benar sangatlah kesal dan terus terpikir. Bahkan di toilet SMA-nya ia terus-terusan memikirkan soal Chen Feng. Sementara untuk Sindut ia pun mencoba menyemangati dan mengatakan kalau duel mereka tadi masih belum berakhir. Bahkan meskipun kalah juga tidak masalah. Apalagi Su Hao adalah pemain andalan dari SMA Jingxi. Selain itu Sindut juga memanfaatkan akan hal itu dan mencoba untuk merekrut Sing He ke tim basket dari SMA Jingbei. Tapi di saat yang sama tiba-tiba muncullah seseorang dari toilet yang mengatakan jika mereka ingin melawan Su Hao maka ajak dirinya juga. Bahkan ia pun langsung mendaftarkan diri ke tim basket SMA. Yang ternyata orang ini bernama Duan Baiting. Sontak Kapten Feng yang melihat Duan akhirnya kembali, ia pun benar-benar sangatlah kaget. Yang ternyata Duan dan Su Hao sendiri memiliki perselisihan dari SMP, di mana Duan pribadi memiliki kualitas fisik yang sangatlah bagus dibandingkan dengan para pemain-pemain lain. Bahkan sejak SMP ia selalu menjadi pemain bintang di lapangan karena dijuluki sebagai pemain yang serba bisa. Tapi sayang semenjak kemunculan dari Deng Su Hao yang memiliki permainan yang sama dengan dirinya, semua pun jadi berubah. Apalagi bakat dari Deng Su Hao bisa dibilang beda satu tingkat di atas Duan. Terbukti ketika mereka bertemu di lapangan, tim dari Duan dibantai habis oleh Deng Su Hao. Alhasil sejak saat itulah para penonton pun menjuluki Duan sebagai Deng Su Hao Persilite, ya kan? Waduh. Sontak sejak saat itulah nama Duan pun mulai turun dan ia juga kehilangan semangat bermain. Apalagi karirnya yang tadinya sangatlah cerah, sekarang beneran sangatlah redup. Tapi meskipun begitu, Kapten Feng yakin kalau Duan ini tidaklah mudah menyerah dan hanya tinggal menunggu waktu saja untuk membuktikan dirinya lagi. Yang pada akhirnya setelah mengingat kesombongan dari SMA Jingxi tadi, ditambah lagi Chen Feng juga sudah tak berada di SMA itu, Sing He pun secara resmi memutuskan untuk tak jadi pindah sekolah dan memutuskan untuk bergabung saja di tim basket dari SMA Jingbei, ya kan? Wede. Jelas semua yang mendengarnya benar-benar sangatlah senang. Bahkan Liao Liao pun langsung menyatakan kalau tim basket dari SMA Jingbei sudah resmi terbentuk lagi. Sampai singkat cerita beberapa hari pun sudah berlalu dan pertandingan persahabatan antara kedua SMA ini akan segera dimulai. Di sana kita pun diperkenalkan oleh beberapa pemain dari SMA Jingxi yang salah satunya adalah Yu Chen yang sudah tak sabar lagi untuk bertanding. Sampai pada akhirnya layaknya seorang penantang, SMA Jingbei pun akhirnya tiba di lapangan basketnya. Tapi mereka malah langsung ditertawakan karena penampilannya yang layaknya kelompok boyband, ya kan? Waduh. Namun meskipun begitu, Duan langsung unjuk gigi dengan menunjukkan dangnya di depan mereka semua.
Yang pada akhirnya sebelum pertandingan dimulai, seperti biasa Liao Liao kali ini tidaklah merekam permainan saja, melainkan ia mengadakan live secara langsung. Bahkan ia pun menegaskan kalau ini adalah kebangkitan besar dari tim basket SMA-nya. Jelas meskipun musuh adalah 4 besar di Liga Nasional, tapi ia tetap saja sangatlah pede kalau timnya yang kali ini pasti bisa memberikan perlawanan sengit. Yang pada akhirnya wasit pun meniupkan sebuah peluit yang menandakan kalau pertandingan akan segera dimulai. Sontak Duan yang melihatnya langsung mengatakan kalau Su Hao adalah miliknya sendiri, jadi mereka tak boleh mengganggu duelnya nanti. Tapi sayangnya ternyata Su Hao tidaklah dimainkan, melainkan SMA Jingxi hanya memainkan para pemain cadangan. Namun lagi-lagi ketika permainan sudah dimulai, saking semangatnya Duan dalam bermain, ia malah melemparkan bolanya tepat ke muka dari Liao Liao, ya kan? Aduh. Yang tanpa diduga, meskipun hanyalah para pemain cadangan, SMA Jingxi berhasil menunjukkan kerja sama yang epik dan berhasil mencetak poin duluan. Tapi untungnya Sindut langsung menyemangati teman-temannya dan mencoba untuk membalikan keadaan. Namun tanpa diduga, bola yang seharusnya dioper kepada Singhe langsung diambil oleh Duan. Bahkan Duan benar-benar bermain agresif dan mencetak poin pertama. Di sana Duan juga tak mau tos kepada rekan timnya dan malah berniat untuk main sendiri. Yang pada akhirnya ia pun menunjukkan sisi egoisnya dan tak mau mengoper sama sekali. Untungnya layaknya pemain hebat, Duan bisa terus-terusan mencetak angka. Bahkan ia pun juga menunjukkan super mega dangnya kepada para pasukan dari SMA Jingxi, ya kan? Wedeng. Sontak hal itu membuat pelatih dari SMA Jingxi pun cukuplah kesal dan menyuruh semua timnya untuk memperbaiki pertahanannya. Alhasil setelah mendapatkan teguran keras dari sang pelatih, posisi dari Duan pun tidaklah sebebas tadi dan sudah dijaga ketat. Yang pada akhirnya ritme permainan pun diambil alih oleh SMA Jingxi. Bahkan keegoisan dari Duan tadi seketika langsung dihentikan oleh para pemain musuh yang memang mengandalkan kerjasamanya. Sampai Singhe lah yang turun tangan untuk memimpin timnya itu. Yang tanpa diduga hal itu beneran sangat efektif. Bahkan dengan kecepatannya ia pun berhasil memberikan serangan balik dan mencetak beberapa poin tambahan. Selain itu, Singhe juga menunjukkan kepada Duan betapa pentingnya kerjasama. Terbukti dengan skill dan operan manja, mereka beneran bisa memimpin jalannya pertandingan. Sontak Liao Liao sendiri juga tak menyangka kalau timnya akan sehebat ini sampai bisa memimpin skor di babak pertama. Apalagi waktu tinggal tersisa 1 menit sebelum memasuki istirahat. Tapi di sana alih-alih mempertahankan skor, Singhe langsung merebut bolanya dan berniat memanfaatkan serangan terakhir. Yang pada akhirnya dengan gerak gesit dan tipuan manja, Duan lah yang ditugaskan untuk menutup babak pertama dengan teknik super mega dangnya. Ya lur ya, wedeng. Di sana Singhe juga langsung mengatakan karena mereka semua adalah pemain cadangan, maka bantulah SMA-nya untuk memainkan tim inti mereka. Sedangkan di sisi lain dengan siaran langsung dari Liao Liao tadi, para murid pun juga tak menyangka kalau SMA Jingbei bisa memberikan perlawanan sengit kepada tim kelas nasional. Bahkan Yunmo ternyata juga menonton live stream tersebut. Sementara untuk Singhe dan kawan-kawan, karena musuh sudah meremehkannya dengan memainkan tim cadangan, jadi mereka pun ingin membuktikan diri dan memanfaatkan momen ini. Tapi berbeda dengan Duan, ia masih saja menatap serius ke arah Su Hao. Yang ternyata di babak yang kedua ini, Su Hao pun akhirnya dimainkan oleh sang pelatih. Ya lur ya, wede, seru nih. Cerita berlanjut di mana setelah berhasil memenangkan babak pertama di pertandingan persahabatan kemarin, di babak kedua Su Hao sang pemain andalan dari SMA Jingxi pun akhirnya turun tangan. Sontak hal itu membuat Duan pun sangat semangat untuk melawan raja terakhir itu. Tapi sayangnya layaknya pemain andalan, Su Hao pun membuktikan kapabilitasnya. Bahkan melihat Duan yang bermain dengan emosi, ia langsung memanfaatkan akan hal itu untuk mendapatkan penalti dan mencetak poin tambahan.
Belum sampai di situ, Duan yang memiliki sifat keras kepala dan tak mau kalah, ia pun terus-terusan berduel dengan Su Hao dan menyuruh semuanya untuk tidak ikut campur. Alhasil skor pun perlahan mulai menjauh, di mana Su Hao berhasil membantai habis si Duan ini. Bahkan di sepanjang babak kedua, SMA Jingbei tak bisa mencetak satu skor pun. Yang pada akhirnya Su Hao pun membungkam Duan dengan super mega dangnya juga, yang membuat Duan pun teringat lagi semua penghinaan di masa lalu. Apalagi Su Hao pun juga bilang kalau level mereka ini benar-benar jauh berbeda, ya kan? Waduh. Alhasil SMA Jingbei pun meminta waktu time out untuk menjernihkan pikiran mereka. Di sana Duan yang baru saja dibantai habis-habisan, ia pun benar-benar sangat terpuruk. Bahkan ia pun menyatakan kalau ia sudah kalah telak. Tapi untungnya ia memiliki tim yang memanglah bagus, di mana Singhe langsung menyemangati dan mengatakan kalau basket itu adalah permainan tim. Jelas jika Duan kalah maka semuanya juga ikutan kalah. Tentunya mereka pun mencoba mengubah mindsetnya dan menegaskan kalau Duan tidaklah bertarung sendirian. Yang pada akhirnya ia pun bisa berpikir tenang dan mulai memahami apa itu arti tim yang sebenarnya. Alhasil meskipun Su Hao sangatlah hebat dalam hal apapun, tapi karena mereka sudah mengandalkan kerjasamanya, jadi mereka pun tetap bisa memberikan perlawanan termasuk mencetak beberapa angka. Selain itu, pembantaian yang dilakukan oleh Su Hao tadi juga ada nilai positifnya karena memang sejak saat itu, Duan tidak lagi bermain egois dan mau bekerja sama dengan timnya termasuk mengoper, membantu pertahanan dan membantu mencetak angka. Dengan ini, SMA Jingbei yang tadinya bermain secara individu, sekarang chemistry-nya pun mulai terbentuk lagi. Sampai ketika waktu tersisa tinggal 1 menit, mereka pun berhasil mempertontonkan pertahanan yang sangatlah bagus. Yang pada akhirnya meskipun mereka harus kalah, tapi setidaknya mereka tidaklah terbantai sama sekali dan hanya selisih 17 poin saja. Bahkan beberapa senior benar-benar sangat bersyukur atas perkembangan ini. Sampai Su Hao pun juga mengapresiasi kerja keras mereka dan akhirnya mengatakan tentang Chen Feng yang sebenarnya. Yang ternyata Chen Feng tidaklah dikeluarkan dari tim basketnya, melainkan ia sudah pindah ke sekolah yang lain. Tentunya Singhe tak akan pernah menemukannya di tempat ini. Selain itu, jika mereka ingin menghadapi SMA Jingxi-nya lagi, maka SMA Jingbei harus lolos dulu ke Liga SMA Nasional karena memang mereka sudah menunggu di sana, ya kan? Wedeng. Sedangkan di sisi lain, Yunmo lagi-lagi main sendiri di lapangan basket luar sekolah. Sampai Singhe pun juga lagi-lagi mengganggunya dan menceritakan soal pertandingan mereka tadi. Yang sudah jelas karena Yunmo menonton live streamingnya, jadi ia pun tahu kalau mereka hanya kalah dengan selisih 17 poin. Alhasil Singhe yang mendengarnya langsung mengatakan jika Yunmo memang menyukai basket, kenapa ia tidak bergabung dengan timnya saja. Apalagi jika Yunmo masuk, mereka pasti bisa menang dan menembus Liga SMA Nasional. Tapi di sana Yunmo lagi-lagi tak peduli dan hanya mengatakan kalau ia tak akan bergabung dengan tim basketnya. Selain itu, ia juga mengatakan kalau mereka tak akan bertemu lagi dengan SMA Jingxi meskipun di Liga Nasional, karena memang mereka sudah berada di kelas atas. Tentunya jika ingin bertemu, maka SMA Jingbei harus melewati babak grup terlebih dulu dan harus mengalahkan beberapa tim yang kuat. Jadi di kota Beijing aja ada 112 sekolah dan 20 sekolah basket tradisional yang akan berpartisipasi untuk memasuki Liga Nasional. Tentunya mereka harus berada di 28 besar untuk bertemu dengan SMA Jingxi. Itu pun jika mereka beruntung. Jika tidak, mereka harus berada di babak knockout terlebih dulu dan harus mengalahkan beberapa SMA lain yang sama kuatnya dengan SMA Jingxi. Jelas Yunmo pribadi pun hanya mengatakan dengan kekuatan tim mereka yang sekarang, jika bertemu dengan SMA kuat lainnya, mereka pasti akan terbantai. Tapi meskipun begitu, Singhe tetap saja optimis dan pasti akan bertemu lagi dengan SMA Jingxi. Sampai keesokan harinya, ia pun pergi ke sebuah restoran untuk membeli beberapa makanannya. Di sanalah ia pun bertemu dengan seorang bocil yang bernama PCU. Di mana PCU ini ternyata sudah tahu soal Singhe karena katanya kakaknya sudah menunjukkan video bermainnya. Yang ternyata PCU ini adalah adik dari Yunmo, ya kan? Sontak Singhe yang mendengarnya langsung sangatlah antusias dan menanyakan apa yang kakaknya katakan ketika melihat video bermainnya.
Tapi sayang bocil PCU yang memang licik, ia tak mau mengatakannya kecuali Singhe mau memberikannya beberapa es krim. Alhasil karena Singhe sangatlah penasaran dengan komentar dari Yunmu, ia pun rela membelikan 2 es krim sekaligus kepada bocil tersebut. Namun di sana layaknya bocil yang nakal, awalnya PCU berniat melarikan diri dan tak mau mengatakan soal apapun. Sampai mereka pun tak sengaja melihat Yunmo yang sedang dimarahi oleh ibunya karena memang sang ibu akhirnya menemukan bola basket yang sudah disembunyikan. Bahkan sang ibu benar-benar sangat kecewa karena Yunmo ternyata sudah membohonginya. Yang pada akhirnya Yunmo pribadi juga sudah tak bisa apa-apa lagi dan bergegas untuk berlatih piano saja. Tapi di sana di perjalanan adiknya langsung menghampiri dan mengajaknya untuk bermain basket. Tak hanya adiknya saja, Singhe juga akhirnya muncul di sana. Sontak melihat mereka yang sudah berteman, Yunmo pun malah menyuruh mereka lah untuk main berdua. Tapi jelas dengan muka yang sedikit memohon, adiknya pun tetap mengajak Yunmo untuk main bersama. Yang pada akhirnya mau tak mau Yunmo pun menemani mereka ke lapangan basket. Yang tanpa diduga di sana sudah ada beberapa om-om yang sedang bermain santuy. Sontak layaknya bocil yang nakal, PCU lagi-lagi menantang para om-om tersebut untuk bertanding basket melawan mereka. Apalagi keadaannya juga sangat lapas, yaitu 3 versus 3. Awalnya para om-om ini menolak akan hal itu. Tapi bocil pun langsung menunjukkan skillnya dan berhasil memasukkan bola basketnya. Alhasil para om-om pun jadi tertarik dan mau meladeni mereka bertiga. Apalagi bocil pun bilang kalau peraturannya hanya sampai 10 poin, dimana siapapun yang kalah harus memakan bolanya, ya kan? Waduh. Tapi di sana meskipun 3 versus 3, tapi Yunmo menolak untuk bermain dan memutuskan untuk menonton saja. Yang pada akhirnya keadaan sebenarnya adalah 2 versus 3. Terbukti ketika Singhe mengoper kepada Yunmo, ia malah langsung mengopernya lagi kepada bocil. Alhasil tim dari om-om lah yang berhasil mencetak poin pertama. Tak hanya itu, para om-om ini juga bermain sangat serius dan lagi-lagi berhasil mencetak beberapa angka. Bahkan salah satu pemainnya juga bisa melakukan teknik layup dan membuat mereka pun terdiam. Tapi meskipun begitu, Singhe tak mau menyerah begitu saja dan menyusun rencananya dengan bocil, di mana ialah yang akan mengurus 3 om-om ini sedangkan bocil akan mencetak poin saja. Yang pada akhirnya dengan melakukan beberapa trik yang manja, Singhe dan bocil pun akhirnya berhasil mencetak angka pertama, ikan wedeng. Di sana Singhe pun bilang agar bocil fokus saja mencetak angka sedangkan sisanya serahkan saja kepadanya. Sontak perkataan tersebut membuat Yunmo pun teringat dengan seseorang yang sempat bermain bersamanya. Kemudian permainan pun berlanjut lagi dan mereka lagi-lagi berhasil mencetak beberapa angka. Bahkan Singhe akhirnya menunjukkan gerakan layup-nya juga. Jelas bocil yang melihatnya benar-benar sangatlah kagum dengan gerakan teknik tersebut. Bahkan ia sampai minta diajari. Tapi di sana Singhe pun bilang jika ingin diajari maka ia harus mengakuinya dulu sebagai guru. Sayangnya bocil menolak akan hal itu dan lebih memilih Yunmo lah sebagai gurunya. Sementara untuk para om-om ini setelah kecolongan beberapa angka tadi, mereka pun akhirnya mulai serius. Di mana mereka langsung melakukan pertahanan ganda terhadap Singhe dan tak menjaga Yunmo sama sekali. Apalagi Yunmo tak mau ikut bermain. Awalnya Singhe mencoba untuk mengoper Yunmo dan menyuruhnya untuk bermain. Sayangnya lagi-lagi Yunmo malah langsung mengoper balik, yang membuat mereka pun akhirnya kebobolan lagi. Sampai di tengah-tengah bacotan Singhe pun mengatakan hal yang sama seperti yang seniornya katakan dulu, di mana hal itu lagi-lagi membuatnya teringat dengan kejadian di masa lalu. Yang pada akhirnya karena musuh sudah unggul jauh, Singhe pun memaksa Yunmo untuk bermain saja. Sedangkan ia akan mengecoh para musuhnya. Bahkan Singhe sampai rela terjatuh layaknya Chen Feng di awal video demi mengoper bola kepada Yunmo. Alhasil dengan operan tersebut, hati Yunmo pun akhirnya tergerak dan langsung melemparkan tembakan 3 poinnya. Yang pada akhirnya dengan bermainnya Yunmo ini, mereka yang tadinya tertinggal jauh, sekarang skor pun mulai mengejar.
Bahkan Yunmo menutup pertandingannya dengan melakukan super mega dunk-nya, ya kan? Widing. Selain itu, Yunmo pun akhirnya mau mengakui Singhe dengan melakukan tos kepadanya. Sontak hal itu langsung dimanfaatkan oleh Singhe dan langsung mengajaknya untuk bergabung dengan tim basket. Tapi sayang, Yunmo tetap saja menolak dan mengatakan daripada merekrut dirinya, lebih baik mereka merekrut pelatih ke dalam tim. Namun meskipun begitu, di malam harinya Yunmo pun melihat lagi kostum basketnya yang ternyata ia adalah pemain di nomor 9. Di sanalah kita pun sedikit diberitahukan soal masa lalunya, di mana dikatakan sejak sekolah memberitahukan kejadian itu, Yunmo keluar dari tim dan malah berhenti bermain basket. Tapi meskipun begitu, setelah permainan tadi, Yunmo pun akhirnya membaca surat dari Singhe yang selalu mengajaknya untuk join lagi ke tim basketnya. Cerita berlanjut di mana setelah bermain basket bersama para om-om dan mendapatkan saran untuk mencari pelatih dari Yunmo kemarin, keesokan harinya di sekolah, kepala sekolah pun beneran didatangi oleh seorang guru yang bersedia untuk menjadi pelatih dari tim basket. Awalnya kepala sekolah menolak akan hal itu karena faktanya guru ini sejatinya adalah guru matematika yang sangatlah pandai. Bahkan ia sudah mendapatkan beberapa medali emas di bidang matematika. Tapi seorang guru yang bernama Lee Gouda ini tetap saja memaksa. Bahkan ia bilang jika ia tidak disetujui maka ia siap untuk mengundurkan diri. Yang pada akhirnya mau tak mau kepala sekolah pun menyetujui dan membiarkannya menjadi pelatih basket. Di saat yang sama para anggota dari tim basket pun juga langsung disuruh berkumpul di ruangan matematika. Alhasil Singhe dan kawan-kawan pun sedikit bertanya-tanya kenapa mereka harus menunggu pelatihnya di ruangan ini. Sampai pelatih Gouda pun akhirnya datang ke sana. Sontak trio monster yang melihatnya awalnya sangatlah ragu dengan pelatih ini. Apalagi gayanya tidaklah seperti pelatih basket sama sekali. Terlebih lagi Sindut pun menjelaskan kalau pelatih Gouda ini adalah guru matematika yang sudah menekuni bidang olimpiade selama 10 tahun. Yang pada akhirnya mereka bertiga yang memang tidak percaya kepada pelatih ini, mereka pun malah memutuskan untuk keluar dari kelasnya. Berbeda dengan pelatih Gouda, ia masih dengan semangat dan mengatakan kalau tujuannya untuk menjadikan tim basket dari SMA Jingbei ini menjadi yang terbaik, iya kan? Waduh. Balik lagi ke Singhe dan kawan-kawan, di sana sembari memesan 3 minuman, mereka pun tak mau mempercayai pelatih Gouda sama sekali. Apalagi ia tak ada pengalaman apapun dalam bidang basket. Tentunya Singhe pribadi juga sangatlah kesal karena faktanya kualifikasi untuk menuju ke Liga Nasional akan diadakan 1 bulan lagi. Tapi mereka malah disuruh untuk belajar matematika. Sayangnya protesan dari Singhe itu didengar oleh Liao Liao. Alhasil mau itu Singhe ataupun Sindut, mereka pun langsung terkena bogem mentahnya, ya kan? Jelas Liao Liao langsung menyuruh mereka untuk masuk lagi ke kelasnya dan menghargai pelatih barunya itu. Yang pada akhirnya mau tak mau mereka bertiga pun bergegas masuk ke kelas. Tapi di sana layaknya bocah yang nakal, mereka malah tak berani masuk ke kelasnya dan memutuskan untuk switch saja siapa yang akan masuk duluan. Yang sudah jelas Singhe lah yang kalah dan langsung dilemparkan oleh 2 temannya. Yang tanpa diduga di dalam kelas tersebut sudah sangatlah ramai, termasuk ada Yunmo dan 1 senior yang sangatlah tinggi. Di sanalah Singhe pun langsung to the point dan mengatakan kepada pelatih Gouda kalau tim basketnya membutuhkan pelatih yang profesional, bukanlah guru matematika. Jadi ia pun dengan berat hati meminta maaf dan mengatakan kalau pelatih Gouda mungkin tidaklah cocok, ya kan? Waduh. Kemudian setelah kelas selesai, tiba-tiba Singhe pun dihampiri oleh senior yang tinggi tadi. Yang ternyata senior ini bernama Gaozan, di mana ia malah melihat semua bentuk tubuh dari Singhe dan membandingkannya dengan idolanya. Yang ternyata senior Gao ini sangatlah ngefans dengan Su Xingyu atau kakak perempuan dari Singhe. Bahkan menyadari kalau Singhe adalah adiknya, jadi ia pun langsung menganggapnya sebagai adik juga. Di saat yang sama, Liao Liao pun juga muncul dan langsung mengajar Singhe karena ia sudah tak menghormati pelatih Gouda. Tapi meskipun begitu, Liao Liao ini malah dibuat salpok dengan senior Gao yang sangatlah tinggi. Bahkan ia pun langsung menanyakan apakah doi bermain basket. Sayangnya senior Gao ini tidaklah bermain basket sama sekali. Namun jelas Liao Liao langsung menyuruh Singhe lah untuk memanfaatkan nama kakaknya dan mengajak senior Gao untuk bergabung dengan tim basketnya.
Alhasil tanpa basa-basi lagi senior Gao pun langsung menyetujui. Bahkan sepulang sekolah ia langsung berniat untuk bermain ke rumah Singhe demi bertemu dengan kakaknya itu ya lur ya. Waduh. Tapi untungnya di saat yang sama ketika senior Gao sedang menghayal, Singhe pun melihat Yunmu dan langsung meninggalkan si jangkung ini. Jelas mereka pun juga langsung membahas soal pelatih Gouda tadi yang memang tidaklah cocok untuk melatih tim basketnya. Namun di sana Yunmu ternyata juga sangatlah marah melihat sikap Singhe dan teman-temannya yang tidak menghormati pelatih Gouda tadi. Tapi jelas Singhe pun beralasan kalau tujuan mereka adalah Liga Nasional. Jadi mereka harus mendapatkan pelatih yang juga profesional. Namun lagi-lagi Yunmu masih saja membela pelatih Gouda. Yang ternyata Yunmu pribadi pernah melihat pelatih Gouda begadang di sekolahnya hanya demi menonton pertandingan basket. Di mana pelatih Gouda ini juga sangatlah menyukai basket. Tapi di sana Singhe pun bilang bermodalkan suka saja belumlah cukup untuk menjadi seorang pelatih. Namun jelas Yunmu pun bilang jika tidak dicoba maka mereka tak akan pernah tahu. Apalagi kesukaan setiap orang itu layak untuk dihormati ya kan. Wede, ini sih keren banget kata-katanya ya. Sampai di sore harinya Liao pun memberikan pesan kepada semua anggota kalau besok pelatih Gouda akan menunggu mereka di lapangan basket. Di mana siapapun yang tidak datang maka tak akan mendapatkan jersey. Sementara untuk pelatih Gouda, ia pun juga sangat terpikir akan perkataan Singhe tadi. Tapi meskipun begitu, ia tak akan menyerah begitu saja dan pasti akan mendapatkan pengakuan dari murid-muridnya. Sampai keesokan harinya, mereka pun berkumpul di sekolah dan bergegas untuk pergi ke lapangan basket. Yang ternyata pelatih Gouda ini benar-benar ingin mendapatkan pengakuan dari murid-muridnya. Bahkan ia tak hanya menyiapkan jersey saja, melainkan juga sudah menyiapkan sepatu khusus untuk semua anggota tim, ya kan? Wede. Sontak mereka yang melihatnya langsung luluh semua dan berbondong-bondong melihat sepatu barunya itu. Apalagi Liao pun bilang kalau semua sepatu ini dibeli sendiri oleh pelatih Gouda yang rela mengorbankan gajinya dalam sebulan. Jelas para murid pun juga langsung terharu dan mulai menaruh respek. Apalagi pelatih Gouda bilang kalau ia juga sangat ingin mendapatkan pengakuan dari semua muridnya. Terlebih lagi ketika ia melihat Duan, ia seperti melihat dirinya sendiri dan melihat impian basketnya dulu. Yang pada akhirnya pelatih Gouda pun menceritakan semua masa lalunya. Di mana pada tahun 70-an di kota tempatnya tinggal, hampir setiap organisasi semuanya membentuk tim basket. Bahkan pemerintah kota selalu mengadakan kegiatan basket antar sekolah. Sampai tak sengaja ia pun menonton pertandingan itu. Bahkan sejak saat itulah ia pun juga menyukai basket. Tapi sayang pada zaman itu belum ada fasilitas yang mumpuni sehingga lapangan terbaik pun hanya lapangan beton biasa. Terlebih lagi di zamannya dulu juga belum ada internet yang membuat media untuk masyarakat hanyalah berita koran dan radio. Tentunya demi mendapatkan informasi tentang dunia basket, pelatih Gouda sampai rela ke kantor pos setiap harinya. Sampai ketika televisi mulai muncul, ialah satu-satunya orang yang selalu menonton setiap pertandingan basket termasuk pertandingan Liga NBA. Di sanalah ia pun benar-benar sangatlah kagum dengan Michael Jordan dan sangatlah ingin menjadi sepertinya. Bahkan ia sampai bergabung ke tim basket SMP-nya untuk bermain secara nyata. Tapi sayang ia pun sadar suka saja masih belumlah cukup. Apalagi orang-orang sepertinya yang tidaklah begitu tinggi di zaman dulu tak ada masa depan sama sekali dalam dunia basket. Yang pada akhirnya ia pun mencoba untuk berpikir realistis dan menekuni bidang matematika untuk mendapatkan masa depan yang cerah. Namun meskipun begitu ia tidaklah meninggalkan dunia basket dan hanya menjadikannya sebagai hobi saja. Tentunya ia pun sangatlah iri dengan mereka yang hidup di zaman sekarang, di mana tak peduli mau tinggi ataupun pendek, selama mau bersaing maka mereka pasti bisa bermain. Sontak semua pun benar-benar sangat terharu dengan cerita dari pelatih Gouda. Terlebih lagi pelatih bilang agar mereka mau mengakuinya sebagai pelatih untuk berjuang bersama, berkeringat bersama dan mencapai impian bersama-sama untuk menembus ke Liga SMA Nasional. Bahkan ia pun langsung mengambil bola basketnya dan memasukkannya dengan lemparan 3-poinnya. Sementara di luar ternyata tepat di depan lapangannya juga ada Yunmu yang sedang mendengarkan. Di saat yang sama Wang Hao pun baru datang dan meminta maaf karena ia sudah datang terlambat. Di sana ia pun juga memberitahukan kalau Yunmu ada di depan lapangannya.
Tapi sayang ketika Singhe mengeceknya, Yunmu malah sudah pergi. Yang pada akhirnya dengan semangat yang sangat membara, mereka pun mau mengakui pelatih Gouda ini dan mulai berlatih bersama-sama, ya kan? Widih. Bahkan mereka sudah memakai kostum barunya yaitu jersey ungu dan putih. Alhasil Yunmo yang melihatnya, ia pun juga ikut tersenyum melihat semangat dari tim basketnya yang akhirnya bangkit kembali. Sampai singkat cerita beberapa minggu pun sudah berlalu. Di sana di rumah Singhe memutuskan untuk tidur cepat karena katanya besok ia akan ada pertandingan penting. Yang ternyata pembagian grup untuk kualifikasi Liga Nasional sudah diumumkan, di mana SMA Jingbe berada di grup neraka yang diisi oleh SMA Yihe 2, SMA Jingbeng Xiao dan sang monster Hena yaitu SMA Lingxuan. Di mana layaknya julukannya SMA Lingxuan ini dikenal dengan gaya permainan yang sangatlah ganas. Bahkan tim manapun yang bertemu mereka pasti akan mendapatkan cedera serius. Jadi ada 8 tim sekolah yang akan mengikuti babak penyisihan ini, di mana mereka dibagi menjadi 2 grup. Tentunya jika mereka ingin lolos ke babak yang berikutnya, maka mereka harus mengalahkan salah 2 dari tim tersebut. Sampai keesokan harinya, mereka pun akhirnya pergi ke lapangannya untuk bertanding secara resmi. Sontak beberapa murid pun benar-benar sangat terharu. Tapi untuk Kapten Feng, ia malah cukuplah sedih karena katanya kenangan buruk malah muncul kembali, ya kan? Waduh. Namun berbeda dengan Singhe dengan muka yang sudah bonyok, ia malah disuruh live stream oleh Liao Liao. Yang ternyata semalaman Singhe tak bisa tidur memikirkan pertandingannya yang membuat ia pun harus dihukum. Sampai mereka pun memutuskan untuk pemanasan dulu sebelum melakukan pertandingan ini. Sedangkan di bangku penonton ternyata 2 murid dari SMA Jingxi juga menonton pertandingannya, di mana itu adalah senior An dan juga senior Xiaohan. Tapi ternyata senior An mengajak menonton ini bukan hanya menonton pertandingannya, melainkan juga untuk melihat Liao Liao, ya kan? Waduh. Bahkan melihat Liao Liao yang cukup dekat dengan Singhe, ia pun malah sedikit cemburu. Tak hanya mereka saja, Yunmo dan adiknya juga menonton pertandingannya. Sampai salah satu murid dari SMA Lingxuan pun menghampiri dan langsung menyapa Yunmo. Jadi murid ini bernama He Xuan, di mana ternyata Yunmo dan He Xuan ini pernah satu tim sebelumnya. Bahkan He Xuan langsung menyapa ramah si Yunmo ini. Tapi di sana Yunmo masih saja dengan sikap dinginnya dan tak memperdulikannya sama sekali. Sontak hal itu membuat He Xuan pun sangatlah marah dan memaksa Yunmo untuk berbicara. Alhasil Singhe lah yang turun tangan dan menghentikan He Xuan ini. Di mana ia pun bilang kalau Yunmo adalah sahabatnya. Jadi jika orang sudah tak mau jangan malah memaksa. Yang pada akhirnya mereka yang sama-sama keras kepala akhirnya adu bacot dan hampir terjadi perkelahian. Sampai wasitlah yang menghampiri dan memberikan mereka peringatan bersama atas dasar pelanggaran teknis. Di mana jika mereka melakukan pelanggaran sekali lagi, maka mereka akan didiskualifikasi. Yang pada akhirnya keduanya pun mau mengalah dan memutuskan untuk membuktikannya saja di lapangan. Tapi sayangnya ketika pertandingan sudah dimulai, karena masalah tadi, pelatih pun malah tidak memainkan Singhe di babak pertama. Sedangkan di arenanya pertandingan sudah resmi dimulai, di mana layaknya tim yang sudah terbentuk, si gendut dan kawan-kawan langsung menunjukkan kapabilitasnya. Bahkan senior Gao yang sebenarnya tak bisa bermain, tapi karena tingginya yang sudah di atas rata-rata, ia pun malah bisa mencetak angka pertama, ya kan? Widih. Sontak hal itu membuat Singhe pun cukuplah panas dan meminta agar pelatih memainkannya. Tapi jelas pelatih bilang selama pikiran Singhe belum jernih, ia tak akan memainkannya. Jadi pelanggaran teknis itu adalah pelanggaran yang disebabkan karena alasan sopan santun seperti konflik fisik ataupun kekerasan emosional. Di mana jika mendapatkan 2 pelanggaran lebih, maka pemain akan dikeluarkan dari lapangan. Tapi di tengah-tengah penjelasan itu, ternyata senior Guanxin juga datang ke sana untuk mendukung tim basketnya. Alhasil si gendut yang memang cinta, ia pun langsung full power dan berniat menunjukkan skill-skillnya. Bahkan dengan sedikit kerjasamanya, si gendut pun berhasil mencetak gol dengan 3 poinnya. Jelas ia pun langsung bacot gaming dan mengatakan ternyata grup neraka tak ada apa-apanya, ya kan? Waduh.
Sontak hal itu membuat pelatih musuh pun menganggukkan kepalanya yang membuat Hesuan dan anggota pun mulai main serius. Apalagi mereka juga menerapkan formasi bertahan 1-1 yang membuat pertahanan mereka pun benar-benar sulit untuk ditembus. Yang pada akhirnya ritme permainan yang tadinya dikuasai oleh SMA Jingbei sekarang sudah diambil alih. Bahkan skor pun perlahan mulai disusul. Sontak senior Xiaohan yang melihatnya juga langsung menyadari jika terus seperti ini SMA Jingbei pasti akan terbantai. Apalagi playmakernya hanyalah si gendut saja. Jelas jika si gendut habis tenaga maka otak dari SMA Jingbei tak akan ada lagi. Sedangkan untuk Xinghe, ia pun juga sudah tak tahan lagi dan meminta pelatih untuk segera memainkannya. Apalagi si gendut sudah mulai habis tenaga. Sontak Hesuan yang melihat Xinghe di cadangan, ia pun lagi-lagi mencoba memprovokasi dan mengatakan kalau Sampa memang berada di bangku cadangan. Yang pada akhirnya Xinghe pun pergi ke toiletnya dan memutuskan untuk menenangkan pikirannya terlebih dulu. Di sanalah ia pun dihampiri oleh Yunmo yang mengatakan kalau seharusnya Xinghe tak perlu membelanya. Tapi jelas Xinghe pun bilang demi teman-temannya ia pun selalu maju paling depan. Namun karena tindakan ini sudah membuatnya dicadangkan, jadi Yunmo juga harus bertanggung jawab. Dimana jika mereka bisa memenangkan pertandingan ini, maka Yunmo harus bergabung ke dalam timnya. Bahkan ketika Yunmo belum menjawab, Xinghe sudah menyepakati persetujuan itu dan menegaskan di pertandingan berikutnya Yunmo beneran harus bermain ya lur ya. Waduh. Balik lagi ke lapangan, di sana SMA Jingbei pun langsung melakukan time out. Apalagi Sindut benar-benar sudah kelelahan. Tapi meskipun begitu, ia tak menyerah begitu saja. Dimana ketika pertandingan dimulai lagi, Sindut tetap berusaha keras untuk mengoper bolanya kepada Duan. Yang pada akhirnya Duan lah yang membakar lagi semangat dari timnya dengan melakukan super mega dunk-nya, ya kan? Wede. Sontak tindakan tersebut langsung mendapatkan pujian dari dua murid perwakilan SMA Jingxi yang sedang menonton. Tapi di sana pelatih musuh lagi-lagi menganggukkan kepalanya dan seolah-olah menyuruh Hesuan melakukan tindakan kotor. Yang ternyata Hesuan lah yang akan menjaga senior Duan. Bedanya ia menjaga dari depan untuk mengantisipasi bola yang akan datang. Dan benar saja cara ini beneran sangat efektif dan bisa mematikan permainan dari si gendut. Yang pada akhirnya tim musuh pun lagi-lagi berhasil mencetak poin tambahan. Sampai babak pertama pun akhirnya resmi berakhir dengan skor 7-16 dipimpin oleh SMA Lingxuan. Di sana Hesuan pun lagi-lagi mencoba memprovokasi karena katanya Duan memang sangatlah hebat. Tapi teman-temannya adalah sampah semua. Sontak hal itu membuatnya pun sangat emosi. Apalagi ia juga menghina Xinghe yang katanya lebih buruk dari sampah ya lur ya. Waduh. Tapi jelas pelatih lah yang mencoba menenangkan karena faktanya permainan psikologis juga merupakan bagian dari pertandingan. Bahkan alih-alih terpancing emosi, ia pun langsung menyusun rencana untuk menembus pertahanan musuh. Yang pada akhirnya ia pun akan memainkan Xinghe di babak kedua demi menembus pertahanan musuh. Apalagi Xinghe juga sudah bisa berpikir tenang. Terbukti ketika Hesuan mencoba memprovokasinya, ia tak peduli sama sekali. Di sana rencana dari SMA Jingbei ini menyuruh senior Gaula yang akan menjadi playmaker untuk membuat operannya. Tentunya alasannya hanya satu, karena ialah yang bisa melihat keadaan di seluruh lapangan dengan mengandalkan tinggi badannya. Yang pada akhirnya dengan kerja sama yang epik, mereka pun berhasil memecahkan babak kedua ini dengan layup manja dari sang MC. Bahkan kali ini Xinghe lah yang mencoba untuk memprovokasi Hesuan dengan melontarkan beberapa kata-kata hinaan. Sampai ketika Hesuan mau menghentikan Xinghe, kali ini Xinghe pun mengoperkannya kepada Duan, yang membuat Duan pun berhasil mencetak dunk supernya tepat di hadapan dari Hesuan. Tentunya Duan pun bilang agar Hesuan tidak banyak bicara lagi, ya kan? Wede. Kemudian pertandingan pun terus berlanjut, di mana tensinya benar-benar sangatlah panas, apalagi Hesuan sudah mulai bermain kasar. Tapi meskipun begitu, tindakannya itu langsung dihentikan oleh Duan dengan menepis syuting-syutingnya. Namun sayangnya Hesuan yang memang licik, ia pun malah bermain kotor dan langsung mencelakai senior Duan. Bahkan ia dengan sengaja menendang kaki kirinya.
Sayangnya wasit tak melihat tindakan itu dan senior Duan hanya mengerang kesakitan. Yang ternyata setelah diperiksa kaki dari Duan sudah patah satu dan kemungkinan ia sudah tak bisa bermain lagi di pertandingannya. Sontak Sing He yang menyadari kalau Hesuan lah yang sudah bermain kotor, ia pun benar-benar marah besar. Tapi sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Tak hanya episode saja, season 1 dari series ini juga harus berakhir, ya kan? Waduh, singkat sekali ya. So, jadi menurut informasi dari beberapa sumber, season 2-nya akan dirilis di tahun ini atau tahun 2024. Tapi sayang sampai saat ini masih belum rilis sama sekali. Namun bagaimana nih menurut kalian tentang series basket yang satu ini? Tulis di kolom komentar rating dari 1 sampai 10 beserta alasannya. Kalau menurut Mimin pribadi ratingnya adalah 6, dimana seriesnya sebenarnya sangatlah seru dan masih menyimpan banyak rahasia. Salah duanya adalah sosok dari Chen Feng dan alasan Yunmo yang tak mau bermain basket. Tapi karena episodenya yang sangatlah sedikit dan grafiknya yang masih belum terlalu smooth, jadi Mimin harus memberikan nilai 6 untuk series ini. Namun untuk overall, Mimin masih sangat menikmati dalam maraton seriesnya ini. Ya semoga aja season 2-nya akan segera dirilis supaya kita bisa melanjutkan lagi perjalanan dari King Sing He ini ya lur ya. Oke lah, mungkin itu aja. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.